tapi kalau di MPL ID 3 kali pick Pak, ini 2 menang 1 kalah. 2 menang 1 kalah, lumayan. Ya, lumayan. Jadi lumayan positif lah buat sekarang. Tapi opsi lainnya banyak loh sebenarnya. Lihat dari tren di game di match pertama dan kedua, gue rasa opsi hero lain masih oke lah. Iya, ada Chow kan salah satunya. Pick off ya, bisa banget. Atau yang area-area juga kayak kemarin apa Belen nih? Iya. Belerek sih lumayan ngagetin sih. Sakti itu pas muncul apa coba pohon Pohon. Lah, kasih tahu dah Lip ini siapa aja yang main malam Oke, ini. so ini dia match ketiga kita, match penutup. Dimulai dari Navi yang akan menurunkan 5 player mereka, Karsan, Ryuki, Rapro, dan masih dengan Shive. Makin disiplin, makin matang, dan makin terlihat hasil dari Coach Why Not. Apakah kita akan lihat lagi hasilnya di hari ini? Yep, menggunakan draft yang mengejutkan. Why not? Menggunakan draft yang begitu menggocek lawan. Why not? Itulah mungkin deretan hal-hal ataupun strategi yang barusan saja sudah kita lihat di hari sebelumnya. Dan hari ini mereka hadir kembali. Please welcome Navi. Born to win, itulah yang sudah dikumandangkan sejak mereka hadir di MPL ID. Namun yang harus mereka lawan ini juga tidak bisa dianggap remeh. Sang penunggang kuda Liquid ID akan menurunkan 5 player mereka, ada Aran, Kevin, Richel, Leoni, dan juga Kyo. Roster yang hanya menyisakan Aran sebagai veteran, apakah akan mengulang sukses seperti di season 14? Mari kita lihat performance dari tim Liquid ID. Yep, Aran tersisa sendirian sebagai veteran dan itulah yang memang benar-benar bermodalkan pengalaman. Bisakah itu yang harus dia sebarkan guna untuk bisa mendapatkan sebuah kemenangan? Pada malam hari ini mereka hadir, mereka siap untuk mendapatkan satu tujuan tersebut. Jadi langsung saja tim Liquid ID. Let's go Liquid, world class. Ini dia yang kita tahu. Mereka pernah punya histori buruk, mereka pernah punya histori baik. Dan di season ini, yang baik atau yang buruk akan kita lihat. Mereka yang akan memilih histori sendiri. Mereka yang akan menuliskan bagaimana cerita mereka di panggung MPL. Dan ini dia, para coaching staff yang nanti akan memberikan racikan terbaiknya juga tentunya. Ya, kita udah lihat ya kalau dari Coach Why Not, tapi kita belum lihat nih. Itu coba temenan dulu yang Onjau sama Jekli itu pernah setim kan? Salaman Iya, dulu boleh. pernah setim. Pernah setim boleh salaman dulu. Makanya, tetap CS kan? CS Tetap dong. Wah ini Jack Lee juga banyak banget ilmu ya dah. Ini Jangan lupa ada face hugger juga kan? Dari Wayne fans ilmu. Ilmu. Oh, bahasa sekarang daging. Daging. Oh, daging. Iya. Harus daging. Makanya katanya kalau habis dengerin coach ini pada ini eval ya, jangan lupa cek kolesterol. Karena dagingnya banyak soalnya. Oh, bisa. Kadang daging tidak berbahaya, bro. Iya. Jeroan yang Benar, sama bumbu-bumbunya. Kamu pengalamannya. Aduh. Tapi kalau Saya tuh. racikannya tadi dari Wayne kan udah jalan, tinggal kita lihat dari Liquid. Dan audience voting, Cuma beda 1%. 1%. Tambahin lu. Tapi berarti ya Lung ya. Ini kayak lumayan banyak yang kayaknya percaya deh dengan talenta muda yang coba buat dibawakan. kayaknya itu terkonsep, itu tertuju untuk tim Liquid aja. Iya. Liquid ID aja. Iya. Karena mereka pernah dalam keadaan seperti itu. Oke, mengulang sukses. Mengulang suksesnya, mengulang formulanya. Kalau untuk tim lain kayaknya Iya. akan berbeda hasilnya. Makanya. Tapi untuk itu Victory dari TOID maksimalkan hero pool para rookie. Kevin bermain tidak berkomit. Kevin. Ya balik lagi ya, dengan season lalu mungkin kita selalu ingat Vision Sheet dia yang dive in ke area turtle ketika dia nggak memungkinkan untuk ambil turtle tersebut. Jadi kayaknya itu yang harus dihilangkan, itu yang harus dihentikan. Sehingga nantinya Kevin tidak bermain overcommit dan tidak membuat kesalahan untuk tim-timnya juga. Iya. Tapi ya, setahu Kevin ini user money handal juga.
Oh parah. Cuma memang waktu itu kalau lihat di performnya ada yang up, ada yang down kan. Untuk Navi, Be. Rayo hero kuat untuk Cars, screening Aran udah pasti ya, karena yang punya pengalamannya dulu nih, yang dipegangin. Lalu beri Afro, hero counter setup. Contohnya kayak Belerik ya. Kalau emang tim Liquid ID hero-hero masuk, ya udah kita langsung kaget dipakai Run of Direct. Ya, Semuanya langsung kena down, semuanya langsung terdiam. Dan memang pohon terkokoh. Pohon terkokoh. Tapi jadi contoh dari salah satu hal yang diambil sama Why Not. Tapi kemarin kalau kalian emang notice juga sama interviewnya Coach Why Not ya sebelum ini berjalan juga, dan dia sendiri udah mengatakan ya udah dominasi Onyx di MPL ID itu ya udah semengerikan itu. Iya. Oh, kalau Tapi- ngomongin MPL ini tuh pasti Onyx. Onyx. Tapi siapa yang mau mengambil sebuah tantangan? Wah, itu. Siapa yang mau ngambil sebuah kesempatan dan dia datang untuk ngelakuin hal itu gitu? Coba di PH punya Super Frames, Pak. Iya. Memilih ke Indo, Di sana dia punya King Kong, punya King Kong. Super Free. Ada Savero juga kan? Savero. Talenta muda. Iya. Wah, asli. Tantangan loh. Dia ambil Asli. tantangan, Pak. Berani ya. Berani. Ngambil tantangan dari situ. Tapi ya kalau first match-nya dia terjawab banget. Nah makanya, ingat MPL ID regular season itu bukan cuma satu match, ya, bukan cuma satu minggu, tapi kita akan melihat bagaimana konsistensinya sampai dengan minggu yang ke-9 menuju ke babak playoff. Broken Wall, map pertama yang akan mereka mainkan. Dan sekarang memang untuk adaptasi match, dari mapnya paling kerasa masih Dangerous Grass menurut gua. Iya, paling pressure-nya ya, pertama. Karena balik lagi, kita udah ngeliat tadi contohnya di match yang pertama, ada Kenziski yang terjebak dengan Dangerous Grace yang begitu bagus sebenarnya positioningnya. Ya, Jadi, untuk Broken Walls mungkin lebih ke rotasi early game-nya aja, terutama buat para gold lane. Ini kayaknya waktu yang tepat untuk kalian tuh di menit 2, menit 4, connect banget sama objektif. ya. Lebih aware dengan map juga penting sih kadang kan. Iya. Medan tempurnya kan beda-beda. Tapi Fanny, tadi udah kita bahas kan. Fanny dari Kevin, harusnya memang lumayan power, makanya langsung di ban juga untuk second. Yves juga ditutup, cukup jarang ya. Lihat Yves yang di ban atas. Tapi kayaknya dengan adanya kemungkinan hero-hero yang kayak sekarang muncul ya, kayaknya gak ada masalah sih. Respect aja sekalian ya. Respect aja, karena mungkin kayaknya ada data yang membuat, oke, Drichel power nih Yves-nya. Bisa. Di ban aja. Bisa banget. Apalagi jujur aku udah pernah ngobrol sama Drichel. Dia emang kayaknya anak yang lumayan confident. Karena dia sampai ngomongin soal, gue di script ketemu ini, pede gue sekarang. Oke, Tapi iya balik lagi nih, benar. udah berseason-season nih, aku di MPL. Dengar kata berhasil di scrim. Sering banget. Tetap saya nunggu hari H. Oh, sering banget. Tetap saya nunggu hari H pokoknya. Saya sudah trust issue dengan kalimat itu. Tidak mau saya. Udah gak mau percaya kita ya. Udah nggak bisa. Udah gak bisa, tapi Sushit bisa. First pick. First pick. Ya, Masih gak ada masalah soalnya. soalnya biasanya di ban. Ya paling-paling kalau enggak, ya Valentina kan yang kemarin udah sempat kita jadi option. Benar. Freya Beda lagi nih. langsung nih. Dimunculkan Freya-nya. Di awal pick. Langsung. Dan ini naik pick juga nggak sih? Masalahnya kita kemarin udah lihat loh, Shive mainnya lumayan oke. Dengan Marksman, ingat. Dia metode hyper carry banget kan soalnya. Iya. Tapi kalau untuk fighter, berarti dia gameplaynya sedikit beda ya? Atau lari ke Adoryu. Oh, jungle? Atau larinya malah ke Cars, enggak kan harusnya. Damage experience, tapi scalingnya terlalu scaling. Iya terlalu scaling, bahaya banget. Jadinya kayak terlalu banyak hero yang farming. Tapi ini dia, hero yang dari awal Wah. Afro muncul, aku sangat-sangat setuju untuk dia yang mainin. Khalid ya. Khalid. Screeningnya bagus banget. Bagus. Dari Afro ini Khalid sama High Loss tau gua. Ya, High Waktu Loss. awal-awal muncul ya. Benar. Langsung seret banget. Obvious dan Kari. Kari. Oke. Kari langsung diamankan. Kyo berarti akan membawakannya. Dari area gold lane. Wih. Mungkin untuk ngejawab Freya juga kalau seandainya nanti Freya di gold lane. Kari gak pernah muncul sebelumnya ya. Ya. Di band pernah. Di band pernah. Tadi kan di band. Iya, baru sekarang di pick berarti ya. Yang sama kita ingatin tuh, Pak. Belum ya, Kari ya, teman-teman juga ya. Itu Kari ya, kawan-kawan, Bukan Kari. Selena, Kari. Skin MPL. Iya. Nah, akunnya ketuker. Aman. Jangan ketukar ya teman-teman ya. Kari itu. Sora. Wah, 3 petarung semua. Bentar. Ini mau play around Ukir kah? Kemarin sih Ukir udah main kayak metode yang bener-bener play safe ya. Ya. Play safe the carry, jangan lupa dia jadi support. Mainnya Faramis. Tapi sabar dulu, Be. Supportnya juga Divine Wave item kedua, Be. Makanya Ada damage damage-nya juga. juga berasa. Jadi nggak main yang kayak item-item Ancient Talisman atau Fleeting Time. Iya sih. Oke. Tinggal kita lihatin nanti dari 2 bandnya lagi. Atau jangan-jangan memang sekarang dipaksa aja gitu kan.
Karena udah tahu kiri kanannya, mereka cari close combat bagian depan, front to back udah ada Chusin. Bisa juga. Buat main dari depan ya. Jadi mereka kan main tabrak. Yang penting damage-nya cukup dan bisa nge-trigger untuk Chusin-nya loncat terus dengan flicker atau dengan ult yang dia miliki juga. Ya, Escape skills lah. Jadi jatuhnya bukan buat offensif dong. benar. Dan ini pikong-pikong bahaya loh sebenarnya buat TLID. Satu udah di ban nih. Chow-nya udah ditutup. Untung Kalia juga udah ada di first ban. Iya. Tapi Udah kali ya. suppress-nya gimana nih? Suppress. Suppress, sisa di Franco dan Kaja ya. Asik gak sih Kajakari? Boleh sih kalau sama Kari. Kayaknya Kaja Kari gak ada masalah. Apalagi nanti Chusin-nya tetap bisa ganggu-ganggu dengan Crimson Beacon juga kan. Iya. Dia loncat aja buat distract. Di awalnya tuh kayak mainnya main pressure damage bareng ngecusin. Iya. Memang susah killnya, kombonya kan gak enak ya. Kombonya nggak nyambung sih emang. Tapi sama Kari bisa. Sama Kari bisa, karena Kari sumber damage banget di sini buat TLID. Yap. Last ban, Yisansin. Oh, isu sih. Jungle yang ditarget ya, karena Andorio juga kan punya record Yisansinnya kuat ya. Dan karena emang udah Povius muncul, Kari muncul ya suaranya bebas di sini nggak mungkin ada Valentina kayaknya dari TLID. Atau Dilupakan sebenarnya. Navi mid utility. Lily ya. Dulu. Gue sempat tadi sedikit mikir ke value deh, Be. Tapi kayaknya masih belum ya. Kayaknya belum sih buat sekarang. Karena lawannya juga Chusin kan lumayan mudah untuk menangkap dari Chusin-nya. Karena Valirnya. Walaupun mungkin tetap di poke, tapi Lilia at least untuk urusan clear nggak bakal yang kena freeze banget lah harusnya. Ya, tadi dua pilihan sih sebenarnya Lilia atau Cetian. Ya. Itu masuk banget untuk di teman-teman Navi karena bisa combo kalau Cetian Ya. sama Sora. Terus bisa di match up juga kan sama Chusin. Iya, Gak Action kalah-kalah kan. banget lah. Oke. Jadi Dua metode junglernya apa lagi dong kalau kayak begini? pick dari Dari Navi. TLID. Blue Roamer. Lihat, ini dua depan udah ngebadanin banget kan. Oke, satu lagi semi damage berarti. Lukas. Lukas, Wah, ini bertarung benar-benar. juga bos. Benar-benar mau bertarung ternyata ya. Karinya emang sengaja udah biarin dia nge-deal damage sendirian dengan bebas. Dan last Hayabusa. Assassin masih bisa nggak di patch ini bang? Nah ini dijawab nih sama Navi teman-teman ya. Karena Navi tetap membawakan Hayabusa yang tentunya akan ada di area jungle. Yap. Dan nanti akan bertukar dengan Freya yang akan ada di area gold lane untuk Shive. Cukup menarik memang ya dari draftnya. Glue Roamer kembali ya di hari pertama juga ada Glue Roamer. Ya. Yang udah kita lihat sekarang balik lagi ada Glue Roamer. Tapi impactnya kita masih belum tahu. Liquid match perdana mereka dengan rookie mereka. Yap. Berarti winning condition untuk Navi ini di awal udah harus ngegas banget nih bro. Ya, as soon as possible. Secepat mungkin. Menit 2 Secepat boleh mungkin. gas. Menit 4 boleh gas. Karena kalau sampai nih sampai ke belakang, Ini Kari bisa jadi masalah. Kyo akan bersinar gitu. Iya. Oke. Oke. Begitu semangat di belakang kita, suara dari The Cavalry, suara dari Navy Nation. Akan seperti apa lagi match ketiga di malam hari ini, jadi langsung saja FPL Arena. Mana suaranya? Wow. Let's go, 2.5 down. Oke, balik lagi ya untuk Lukas Jungle. Ya memang sih untuk damage-nya udah nggak bakal diragukan lagi. Tapi di level 4 kalau dia nggak ngepok dari awal, stuck-nya nggak penuh. Ya, Anes Dia the Beast-nya nggak bisa ya. Nggak bisa manggil kuda mah. Kecuali dari awal dari level 2 gitu kan, dia udah langsung nabrak tuh ke River, nyari Lito kan, makan Buset, kembang. aduh, sakitnya, aduh. Nyaris. Trigger regen juga tadi. Yep. Dan flicker. Jadi lumayan rugi buat early game dari TLID. Rasa ya, emang Rasa itu loh, banget. match up Lilia tuh kayak gitu. Jangan lupa ya, siapapun hero-nya, mau roamer, mau mid lane, pasti bakal dipok di awal, ngebuang skills. Karena Lilia tinggal recall aja. Dan tetap bisa freeze minion. Lihat, digangguin ritualnya. Oke, sebentar sekarang mulai bergerak ke arah terdepan. Hey, dua flicker dari Amit sudah terekspos. Cari save tadi dia ya. Mungkin kalau dari kalkulasi damage-nya tadi kurang, cuma kalau di depan beda lagi ceritanya. Tapi nih, gue kalau ngeliat Andorio nih, gue ngingat satu orang kalau di ID, Pak. Siapa? Sally Boy. Shelly Boy? Jago, mekanik tinggi, tapi kadang blundernya ada aja. Oh, maksudnya ngikut gitu ya. itu berserta pasif-pasifnya dulu. Dan untuk talent prediction. Oke, 2 untuk Liquid, 2 untuk Navi. 4 untuk Empat untuk Navi. Tetap saya tim coach pokoknya satu season. Tim coach saya. Coach ya, kamu Ya, ya. jarang kan MVP coach, saya mau coach pokoknya. Oh saya ini ikut. Ada dua-duanya ada anak saya. Jadi saya coach juga. Benar. Ada Jack Lee. Ada. Tapi ini Honjo. untuk mid-nya ya. Mereka kayaknya cuma bisa ngalah gak sih, Dek? Ya,
emang mau gimana pun ya, bakal Ya. susah juga. Oke, sementara itu sekarang coba lihat ada pergerakan. The first blood berhasil tadi diamankan bola oleh Ukir. Akankah ada satu poin kill tambahan lagi yang bisa mereka ambil? Tapi Kevin coba lihat belum apa-apa. SPS sisa 1 per. Bonyok banget sih tadi emang. Sakit banget dan paksa clear sih, Fe. Sinyal join kah? Udah pasti ya bakal join duluan. Broken wall juga, dia bakal bisa nge-skip dari area tengahnya. Dan mau nggak mau jalannya jadi lebih cepat, tapi ternyata nggak butuh waktu lama. Navi langsung mengambil turtle-nya. Yep. Free. Free turtle. Dari gangguan semenjak tadi kita bisa melihat Kevin setengah darah, hilang bahkan seperempat darah. Dan sekarang udah invasi lagi nih area jungle. Satu monster jungle sudah tercuri. Untungnya ya mereka masih belum ada tanda-tanda buat nabrak lagi ya. Dari Navi pun tahu batas lah. Seenggaknya mereka tahu nih udah berpuas dengan turtle. Satu monster jungle tuh udah untung banget. Ya, 1000. setup yang udah biasa sering dilakuin ya. Dapat turtle, cari satu monster yang warnanya hijau aja, jangan yang buff-nya. Udah, habis itu kabur. Balik landing masing-masing. Patternnya juga udah ada lagi nih dari Andrew. Dia bisa rotasi ke atas atau dia bisa pressure mid-nya juga. Opsinya banyak banget sekarang. Ya, opsinya banyak semenjak kita tahu sendiri ya. Banyak banget battle spell juga yang tadi udah ke-trigger di area mid. Dan sekarang walaupun udah kembali lagi, tapi belum membuat Leon ini tetap aman. Masih digangguin sama Ukir, masih di-freeze di area mid-nya. Justru bisa lebih parah sih. Karena tadi kan gak ada Shadow Kill. Sekarang udah ada nih. Bisa aja gitu kan. Makannya makan mid. Ya. Ntar Afro masih membayang-bayangi aja. Gak dikebuk. Cari info aja. Ya. Buka visionnya aja. Balik lagi ke mid. Masih nggak bebas banget untuk Richel mendapatkan farmnya. Di freeze sampai menit segini. Agak sedih sih jujur. Agak sedih loh. Tapi tempo pelan kayak gini sebenarnya agak bahaya juga ya buat Kari nanti. Karena dia dapat Yep. space farming jadinya. Dia udah 2 item aja. Kayaknya dia bakal join deh. Tapi kayaknya nggak ada masalah sih. Karena kan balik lagi, fight-nya atau objektifnya belum dapat nih. Mau fight di mid kah atau di area turtle kah? Atau emang mau ganking aja? Baru kelihatan sekarang kayaknya. Yap. Pas strike Hayabusa. Menggunakan kan? Oke. Ya, dan mulai itu dia. Dia berhasil kan seperti ya. Dapat. Berhasil. Dapat. Yep, itu dia. Kevin gak ada purple buff-nya. Retribution yang tadi sebenarnya kalau dari level beda 1 ya sebelum dia dapat buff ya. Ya. Jadi nembak ke 8 tadi setelah dapat. Karena kan ada pencurian juga kan dari dia, area monster jungle-nya. Dan sekarang menuju ke area turtle yang kedua, nggak perlu buru-buru dari Navi karena mereka baru saja menggunakan retribution ya. Mereka malah sekarang bisa target orang. Justru tim Liquid nih yang harus paksa, Be. Ya. Jangan sampai Retri udah kepake tadi dan sekarang masih ya bakal cukup ada lagi. Jangan lupa ada Lukas kan. Buat fight di area objektif ini penting banget. Itu dia. Ukir yang narik duluan loh. Wow. Oke, Kars sendirian mencoba untuk bisa memberikan perlawanan. Langsung saja. Really? Dan sekarang Kevin harus merasakan akibatnya mengganggu bagaimana kedamaian yang dimiliki oleh Kars. Ada flicker tadi sudah terlihat lagi udah langsung dikeluarkan oleh Leoni dan mereka semua dipaksa untuk mundur bahkan bagian belakang. Coba lihat, Apronya hadir. Apronya langsung mengagalkan aksi kepulangan yang dimiliki oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Bahkan satu persatu diabsenin. Tapi Ukirnya down. Tapi setidaknya mereka mendapatkan keuntungan begitu banyak. Wah, top lane sih, Be. Wah, top lane-nya juga dong mau berantem juga kayak ini. Oke. Aman, masih aman untuk top lane. Ars. Musim ini mau diberantemin lagi. Oh, flicker kebuang. Wah, Andorio langsung saja. Ada Andorio lagi. Selesaikan ini karena saat ini terakhirnya. Aran hampir saja. Down juga Aran. Semua lain. Semua lane di pressure. Ya. Kecuali Kyo mungkin yang masih belum mendapatkan poin death-nya di sini. Deadnya enggak. Turretnya iya. Turretnya udah mulai rontok kebetulan. 3.300 gold lead langsung Navi pegang kendali penuh. Lagi. Purple buff-nya. Dan Andoryu makin dekat dengan Skypier sepertinya. Udah ada 2 expert glove sekarang. Ini menit 6. Levelnya udah 10. Ini Hayabusa loh. Hayabusa, jangan lupa. Awal yang kita kira ya emang harus ngegas. Ternyata Navi bukan cuma ngegas. Langsung gigi 5 Pak Bulung. Langsung top speed ini. Top Ini speed mah, nih sekarang. ini mah minggir tabrak nih kalau Nah ini. makanya emang Kacau. boleh tabrak kan ada Freya soalnya. Tabrak semua. Tapi ya hati-hati nih. Karena ya tadi Hayabusa yang harusnya di awal nggak sampai secepat ini. Nah udah Skypierce. Dan Skypier sekarang. Menit 6. Wah, target ini sekarang udah lebih luas lagi. Sekarang kita harus melihat bagaimana total point kill dari Andoryu. Start dari 2 kill. 0 stack. Ini di poke Afro. Buang Raging Storm. Gak ada masalah sebetulnya. Dan agresivitas dari pick Lukasnya jadi terlihat kurang ya. Semenjak tadi di Turtle 1 ya, ketika dia tiba-tiba muncul di area mid lane, kena burst, langsung gamenya berubah total. Iya.
Perlahan tapi pasti juga nih bebannya udah mulai masuk ke Kyo semua nih. Iya. Perlahan ke Kyo ujung-ujungnya. Itu harapan terakhirnya. Andoriu copok aja tadi. Ya mungkin di total selanjutnya juga masih belum dikontes ternyata. Mereka tahu perbedaan gold yang cukup signifikan ini bahaya buat mereka. Kayaknya susah sih buat di kontes juga. Ya level. Oke, dan Freya mendadak mulai masuk ke arah depan si V-nya. Mendadak coba gabung tapi ternyata Ukira malah menjadi korban pula. Coba lihat Karsya. Pergerakan seperti apa yang akan dia lakukan. Karena untuk mereka sekarang mencoba untuk bisa memulai bagaimana jalan depan tapi di tempat berbeda. Ada pergerakan dari Leoni yang masuk ke dalam tubuh dari Afro. Namun di tempat kali ini dari Andoriu yang mendapatkan satu play dan itu adalah Kevin tapi Andoriu shutdown. Wow, dikembalikan. Hanya ada Kevin yang menjadi korban. 5.000 gold ketarik sampai 2.000 gold. Wah, tapi jujur itu Navi lumayan terburu-buru sih dengan adanya keuntungan dari Turtle sekalipun. Ternyata nggak nutup. Dan Andoriu cuma dapetin 1 stack. Langsung ke reset lagi buat sekarang. Turun stack dari Skypierce-nya. Harus ditabung lagi, Lim. Iya. Dan thanks to Kyo sebenarnya. Karena sekarang dia mulai build up. Dia mulai punya item. Sesaat lagi akan punya Demon Hunter Sword. Dan itu akan cukup untuk Trinity. Lagi-lagi seperti apa belum bilang tadi. Emang harapannya cuma di Kyo. Tapi kalau emang Kyo bisa ngangkat ini benar-benar bisa jadi single handed carry yang mematikan. Ya, harusnya bisa sih. Apalagi ya siapapun bisa dimakan nih. Front to back Ayo, dia datang belakangan kayak tadi juga Ayo. Dan bawa glue. Ini buat pick off enak banget. Makan depan plus kari. Iya. CV harus lebih sedikit sabar kali ya. Karena tadi pas kondisinya Turtle belum selesai, dia udah langsung buka kan. Iya. Teman-temannya kayak di force buat backup. Ketika emang mereka belum mendapatkan juga inner turret-nya di bagian top lane. Oke, kita kembali ke mid lane lagi nih. Karena porosnya memang akan ada di sini. Mereka akan paksa clear duluan dan rotasi jaga zona ke arah bawah. Tapi jujur temponya jadi bahaya banget buat Navi. Gak boleh terlalu lama buat Navi, jangan lupa. Mereka berhadapan dengan Kari. Dan ada Leoni juga yang nanti akan semakin lama, semakin punya damage reduction, semakin kokoh juga di depan. Yap. Sedikit lagi yang menuju Swift Trinity. Itu dia jadi. Jadi sekarang, cukup bagus loh, menit 9. Menit 9 masih stabil. Kayak nggak ada ancaman sama sekali. Dan itu dia, ancaman di area gold yang ternyata cuma sekedar dari, ya udah platingan gold aja. Sisanya untuk Kyo-nya dia tetap farming. Oke, War Axe. Ya. 2 cooldown reduction. Cocok juga sebenarnya ya untuk Lukas. Dan tinggal kita tunggu aja nih nanti. By the way, Lukas Jungler apapun yang terjadi dia tetap punya damage. Tetap, mau gimana pun ya. Iya, 2 itemnya juga offense. Biju damanya tetap buar. Meledak banget dah pokoknya. Hati-hati dengan flash combo-nya nih. Kalau dia nanti item ketiganya Queen Swing bisa 2 kali. Iya, flash combo atau yang mungkin dikenal dengan Rasengan ya. Kalau dari animationnya. Ini akan ngebuat lebih mudah lagi. Kevin nge-build damage. Memberikan efek CC juga. Dan ingat berkelanjutan loh efek CC-nya. Ini bakal memudahkan Aran dan juga Leoni untuk bisa melakukan setup. Dorong-dorong. Dan ya biasanya hasilnya bakal susah ya. Susah gerak Susah gerak. Apalagi ya Andoriu dia sepatunya bukan takut. Ya, ini magic shoes ya. Jadi otomatis dia main ke cooldown. Tapi ya untuk tough boots, untuk kekurangan sisi powernya nggak ada. Ya, itu agak susah kadang tuh. Jadi pengen balik ke bayangan atau suruh cancel kan. Iya. Tapi kalau masuk timingnya bagus ya sama aja. Timingnya kena belakang, itu beda ceritanya. Iya nih. Anti-regen ya. Anti-regen, ada damage juga. Dan metode pick off juga seperti biasa. Yang paling terpenting ya itu tadi, efek life bane-nya. Yang dicari-cari. Terus megangin Lord, Navi emang agak berat sih. Emang bukan tugas mereka tuh team fight sebenarnya. Nah itu deh. Seperti apa yang benar saja si V membuka genderang perang, menabung genderang perang dan bersiap mereka sepertinya. Karena Afro-nya menjadi orang terdepan untuk bisa membuat bariket. Tapi seperti apa lagi karena Kevin yang malah menjadi korban utama pula dalam pertemuan tersebut dari dia. Leoninya lagi dan lagi memberikan gangguan begitu berarti. Menarik dan juga menambah beban kehidupan karena tubuh dari si V. Tapi Leoni yang tertinggal sendiri akankah Leoni bisa sama dan tidak bisa. Leoninya down. 2 korban dari Liquid ID. Mungkin tadi dia terpaksa maju ya. Lihat dari Kevin yang akhirnya dia ambil tebis lompat ke depan. Agretri gagal. Dan sekarang lihat Andoriu. Oke, dan mereka masih ingin lebih sepertinya. Web ini akan masuk lewat tengah. Sementara Afro langsung mantengin lewat belakang. Menutup jalan keluar. Tapi Lordnya ada di atas. Tapi jujur, TLI ini emang gak mau kehilangan mid-lane turretnya sih. Ini bakal krusial banget karena nanti monster jungle bakal dikuasai. Bush camp-nya juga akan lebih leluasa bagi Navi. Apalagi mereka punya Hayabusa dengan Skypierce. Lord down. Mid lane bakal coba buat di defense lagi seharusnya. Sampai habis mananya Q. Sampai habis. Sampai habis.
Karena tim fight tadi lumayan panjang dan Batman masih coba di defense. Oke. Itu dia pergerakan dari Apro memberikan space pada rekan-rekannya dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan Karo Outer Turret area mid. Seenggaknya vision mid-nya udah dibongkar ya. Bawahnya gue yang udah hilang, by the way masuk di menit 12. Udah gak ada holy defense lagi, tapi gak masalah. Karena kayaknya bakal ditahan sampai di Lord muncul. Ya, Lord muncul, baru mungkin mereka bakal cari fight. Atau 30 menit sebelum Lord kan, mereka bakal cari pick off. Malefic Gun, Chive, dia mau gebuk dari jarak yang lebih jauh lagi nantinya. Iya. Lumayan kan kalau mode Valkyrie kan. Karena memang ada speed juga kan. Kalau pasti ada speednya. Pasifnya habis lumayan lah seenggaknya. Ya, dan 30% ya untuk Karat. Jadi udah cukup harusnya. Dan sekarang tinggal menunggu nih apa yang bakal di-build sama Navi karena mereka udah bisa banyak move dibuat nih. Seperti biasa ya, winning team, winning condition lagi dipegang. Mereka bisa banyak decision. Masih banyak banget. Kayak landing jauhnya juga ini sangat-sangat terkontrol sama Navi. Dijaga mainnya bertiga dulu ya kan. Lebih ada orang yang isi aja, Hayabusa bisa. Atau kalau memang pengen Freya bisa di backup karena lagi unggul gold juga. Khalid Freya. Kayak gini kan. Clear di slow push ya kan. Waduh. Dia tunggu next tabrakan lagi. 10.000 gold dari ambil ini tajam ini. Parah sih. Dan lagi-lagi ada Legend Sword, Blade of Despair ya ini. Harusnya ya. Udah cukup kan cooldownnya soalnya 30-40 dari purple buff. Si Albert boleh. Untuk mengurangi spell dari Kevin, Regennya juga. Dari efek punishnya juga. Queen Swings. Nah udah pasti ya. Flash combo 2 kali untuk escape atau bakal buat offensive juga gak ada masalah. Yang penting di sini Kevin emang butuh banget yang namanya Queen Swings. Atau Winter dan flash combo juga itu salah satu hal yang positif lah ya. Combo pegangan ya. Bisa nge-damage sambil immune jadi aman. Queen Swing juga untuk kan. Ternyata lumayan safe bagi Navi. Mereka belajar dari kejadian di Turtle tadi ya. Ketika mereka set up, tapi ternyata rugi, kayaknya mendingan tungguin objektif dulu. Tungguin timing yang tepat dan landing jauh lagi nih. Balik lagi ke area bawah. Wah, Gio. Pede Gio nih paling depan. Show bawahnya show. Ada gerakan. Freya dari bagian bawah akan seperti apa lagi mereka karena Apro yang mulai mendekat pula tapi di depan yang berbeda ukirnya malah menjadi korban kali ini. Blackstone langsung dibakar pula tapi masih ada Leo tepat di atasnya dan sekarang Apro yang mulai menghilang mendadak si Bebo langsung hadir tapi kacau Leo menghilang Kevin yang down Richard yang meloncat pun menjadi milik dari Ardorio tapi sekarang pertempuran yang masih terus melaju si Bebo masih berjuang 2 lawan 2 akan seperti apa lagi One Shadow Phantom Shuriken bahkan sekarang sedikit lagi tersisa Ardorio pun menghilang masih ada Leoni One Shadow kembali Ardorio masih berusaha bisa mengatakan dia benar juga mengocek pergerakan memiliki oleh saling terakhir benar-benar tergocek dan terwipe out. Oh, Shadow Kill mampukah langsung di end kan? Trichel dengan 5 detik lagi. Mampukah Navi? Enggak kayaknya. Sepertinya. Oh dipaksa dulu, tapi masih ada minion tentunya di bagian top lane kayaknya bakal langsung pecah 3 base turret. Oke, Andorio kejar Storan 2 base turret berhasil dihancurkan sendiri. Semuanya hancur. Dan sekarang di batu lot semuanya lenyap. Wow. Navi. Oke, Andorio masih lebih ke satu terakhir bisa ada menang dan tidak bisa ternyata. Oke, tidak bisa mendapatkan poin kill. Itu pressure yang sangat dahsyat. So Liquid ada di masalah yang cukup serius. Ada ult dikit, ada shadow kill dikit, maju. Kuat shadow kill. Percobaan. Minimal karena punya Sky Pierce juga. Dan Blade of Despair jangan lupa tentunya. Yang membuat damage yang akan dilontarkan dari Andorio akan semakin lebih masif. Wah ini winning conditionnya mulai ketutup sebenarnya, Be. Iya. Karena mereka high ground defense-nya juga nggak terlalu strong kan. Setuju dan kita tahu sendiri ya, Kai lumayan single target. Targetnya juga lebih bagus untuk ke hero. Ketika nggak ada ult, nggak ada speed light wheel, itu akan menjadi masalah seharusnya buat kill. Susahnya Kari bagus gitu ya, tapi kan dependent banget sama ultimate-nya, Ya, sama speed light wheel-nya, itu dia. dan single target gitu. Dan single target. Sama ini nggak ada connection sama Hero Pick Off sih. Maksud gua kalau misalkan dia bawa kayak Hero Pick Off 1, kan lumayan. Jadi tinggal Karinya follow bener-bener tinggal tunggu aja nunggu disuapin. Iya. Tapi targeting sih ini kuncinya ya ternyata. Ketika Kars, walaupun dia tumbang tapi trade-nya ingat Kyo. Tetap untung mau gimana pun. Dari sini walaupun Shiva-nya tumbang juga tapi Andrew nge-trade dengan sangat-sangat manis. Dan Sky Pierce Effect dan Kevin sekarang sudah punya Rose Gold Meteor. Itu udah jadi kayak
Cristiano Andreu deh tadi. Cristiano Andreu. Gol cek terus Pak, 57. 57. Bentar, ini Leo ini sampai pakai Genius nih. Waduh. Genius mon. Dengan Oracle juga. Oh dia mau jadi support sistemnya Drichel mungkin. Iya, super sistem buat Drichel. Ya pokoknya siapapun yang di pick off kalau bisa hilang. Itu kayaknya tujuannya dari Leo nih. Make sure damage dari Drichelnya cukup ya. Iya. Karena Skyface juga by the way dari Drichel ya. Makanya, tapi ya balik lagi ya, stacknya cukup berbeda di sini. Andreu cukup bebas dengan stack Skyface 57. Sementara Drichel beberapa kali tumbang dan bahkan kalah dari segi fight-nya. Jadi nggak bakal maksimal juga, nggak bakal 100% sebenarnya di sini. Hey, play round Q. Gimana caranya Q ini sampai bisa nge-damage? Jangan sampai kayak tadi, dia ada di tengah. Karena kalau Q itu bagus kayak gini. Nah ini kayaknya mungkin dia lagi build up, lagi nabung secara individual biar nanti dia selesai Win of Nature, dia ganti pakai apa kek? Kalau Meteor, Immortal, Apapun ya. udah ada. Sepatu yang dijual ternyata. Rose Goldnya udah ready, tinggal Immortal atau Winternya nanti untuk mengganti dari Win of Nature. Dan Lord sekarang mulai ditarik Navi. Mereka yang bakal pegang kendali. Mereka sadar semua lane yang udah ada di start ini bakal jadi pressure. Terus menerus dan nge-quintingannya. Oh, Oke. Nah, seperti apa nih coba lihat. Andreu masih melihat dari kejauhan. Ada pergerakan dari Kars tadi. Masih belum, tapi ternyata Kevin Lai membuka bagaimana generaper dan juga menabung generaper tersebut. Dan ini dia pertempuran yang kembali terjadi. Oke, dia berusaha untuk bisa menyamakan diri, sementara sekarang Apronya masih berhasil untuk bisa menyamakan lagi SP-nya. Dan Andreu masih dalam belakang dan Shadow King yang udah langsung dikeluarkan, tapi dirinya terekspos masih ada Immortal yang tubuhnya. Andreu langsung ditambah beban kehidupannya, langsung ditambahkan lagi pajaknya. Dan sekarang Leon bekerja keras. Leon menjadi orang terdepan dan terbuka kesempatan untuk mereka. Leoni, itu dia clue yang dari tadi sudah kita tunggu dengan Genius One. Dia punya damage. Dan sekarang Lord bisa di take over. dan ditambah lagi dengan Kyo yang sadar juga di belakang ada seseorang tuh. Ada yang mau backstep. Guntingan yang dilakukan Andreu gagal. Mission fail. Sekarang berbeda keadaannya. Tim Liquid. Mereka pegang kendali team fight-nya. Dan mereka punya Drichel dengan Skypierce yang nantinya akan pelan-pelan ditabung. Mereka akan merge ke mid. Mereka akan memanfaatkan Lord Evolve ini seharusnya. Justice Oldron udah jadi. Dan jangan lupa Kevin. Damage-nya sakit banget loh. Dari untuk acak-acak belakang possible banget. Nah udah beda kan sekarang conditionnya. Untuk damage pembukanya tadi udah kayak gitu Kevin. Itu damage pembuka. Ditambah lagi dia masih belum. Ya balik lagi Queen Swings-nya. Rose Gold-nya. Tarik ulur dulu gak sini? Tadi pas ke trigger sih gak kepake 2 kali buat musuh. Tapi ya kita tahu lah. Buat kabur aja. Sakit banget loh. Buat kabur aja minimal. Oke, dari Kars juga udah ada satu malasik ya. Jadi damage tambahannya ada nih dari Soranya. Sedangkan untuk Magicalnya udah pasti nutup. Liliana udah sakit banget di main wave juga. Atasnya di clear dulu. Shive. Wah 4 lawan 4 dong. Oke. Percobaan ya. Tapi enggak. 5 lawan 4 kayaknya Shive bakal recall. Offensive. Dari Navi, let's see. Mampukah mereka bertahan dari Lord yang masuk di mid lane? Yep, dan Lordnya akan menabrak area pertahanan yang dimiliki oleh Navi. Lord masih memiliki cukup banyak HP. Tapi 5 player yang dimiliki oleh Navi, mereka masih sanggup. Masih bisa defense, masih bisa bertahan dari Navi. Lord di clear dan game masih berlanjut. Masuk di menit 20. Wah ini semua berkat dari Shive yang mendapatkan spot yang bagus banget di bagian top lane tadi. Mendorong wave minion yang mengancam TLID. Karena masih ada kemungkinan loh, Navi ini menang dengan split push. Masih jelas banget. Karena base startnya mereka masih ada 2 kan. Ya, Black Spot juga di bagian top lane dan Freya itu tipikal yang lumayan cepat loh untuk endgame. Dari tadi juga hidupnya Ukir gak tenang banget ya. Selagi ada Leoni gitu maju terus. Aran dengan Queen Swing-nya juga. Ada dia skillnya reset. Ya berarti akan ada Aran yang lompat lagi. Lompat lagi. Lompat lagi nih Aran. Makanya susah banget untuk bisa dihentikan. Udah ada Chester juga. Udah dominan Ice. Semua damage yang masuk ke Aran. Untuk defense akan selalu bertambah. Oke. Diambil sama Kyo ternyata. Ya. Dan hati-hati nih harinya udah jadi superior sih. Ini udah jadi senjata yang mematikan sih untuk TLID di late game. Item defense-nya juga dipegang, nggak pakai jual beli. Udah dipegang dari sekarang. Udah dipegang dari sekarang. Itu dia phantom step terus tuh. Lompat terus. Tapi PR-nya cuma satu sih emang di wave minion. Oke. Andreu. Hampir saja sama pergerakan Nam sekarang. Coba lihat. Berhasil didapatkan Richard. Ada Winter Gun dan di tempat buat
Tapi setelah depan orang 1 untuk 1. Tapi kali ini tidak ada point retribution dari Navi. Wah, untung banget tentunya buat TLID. Karena mereka mendapatkan Andori ditukar dengan Aran. Dan sekarang harus kembali di Free Lord. Kevin masih punya retribution. Mereka coba kontes sih. Dan kasih free nih. Tapi si Vei di bagian tengah. Dan sekarang pertama kembali terjadi. Ukitnya bola seperti dan saja si Veja. Sendirian saja. Menjadi sebuah misbuka. Karena mereka benar-benar kehilangan begitu banyak. Arah yang memang sudah seharusnya mereka susun dari awal tadi. Dan sekarang Karsia masuk terakhir. Karsia kehilangan begitu banyak SP. Begitu menyakitkan. Dan sekarang waktunya untuk Kevin mengejar balik. Hey Kars. Mau lari kembali si Vei. Muncul lagi dari rumputan. Kehilangan dari portal. Kevin masih berjuang. Karsia sendirian. Ada si Veja. Si Veja put down. Si Veja put down. Wow, dari semua team fight yang terjadi, Richel adalah satu orang yang benar-benar masih survive dan bergonta-ganti item begitu banyaknya Roscoe dan sekarang Golden Helmet dan menuju endgame. Oke, game yang pertama terbuka kesempatan untuk tim Liquid ID. Liquid ID. Ini dia satu buah comeback yang begitu dramatis. Mereka santai banget di awal, mereka tahu nih. Emang bukan momennya mereka untuk unggul di awal, tapi masuk di mid to late game. Liquid menunjukkan sesuatu yang berbeda. Leonin, Richel, rookie-rookie yang sempat diragukan, ternyata punya mental ketika masuk mid game. Dan Richel, dia yang nge-trigger Andoryu dengan shadow kill-nya. Dia pakai juga Winternya, timing yang tepat banget. Dia mengganggu juga ke arah dari Shive. Dan ini yang menjadi game changer. Memang kita tahu sendiri, mid laner TLID sebelumnya YSKL punya ciri khasnya, punya playstyle-nya, punya karakternya. Tapi out of nowhere, who's this guy, man? Richel. Ya, bagus banget loh. Gocekannya dia tadi tuh bagus luar biasa, bro. Jadi ya bisa jadi hyper. Belum lagi Leoni ya. Ini Leoni kayak annoying banget. Iya. Dia pernah, mungkin buat teman-teman juga yang belum tahu kalau Leonis selalu juga ada di MPL Malaysia. Dia bermain juga bersama dengan MV. Dia sempat dapetin spotlight juga. Dengan salah satunya dia menggunakan Chow Damage. Sekarang dengan Glue, yang dia juga sempat mengajukan kita Genius One. Dan ini salah satunya. Flicker, Crimson Beacon, Winter, semuanya hanya untuk Andoryu. Ketika Andoryu-nya udah gak punya shadow kill ya udah dead end buat Andoryu-nya. Sementara untuk tim fight gold juga tadi lumayan terburu-buru ya. Mereka tadi tabrak-tabrak akhirnya dari gak ada sang pemegang retribution juga jadi pressure tersendiri. Pakai topeng dulu. Buset deh. Ini dia kan makanya kan. Lucu pisan Kyo. Kemarin kita udah dikejutkan dengan kehadiran dari Why Not. Navi berubah total. Sekarang tiba-tiba tim Liquid ID bawa rookie. Masukkan Aran dan ganti nama Kevin. Itu dia. Team fight-nya. Formula yang kurang lebih sama. Lagi-lagi sama, yang satu bawa coach, yang satu bawa pemain mudanya. Wah ini Sama coach juga kebetulan. ini seru sih tapi kayak Seru. momentumnya kan lagi di Navi nih. Iya. Ternyata Liquid muncul Patah. dipatahkan. Makanya Wow. kita udah punya ekspektasi loh, apalagi dengan adanya draft yang menarik dari kemarin kan. Dan jujur melihat, Hayabusa playable nggak nih? Playable. Early game menang. Yep. 3 base rate-nya hancur loh dari tim Liquid ID. Yep. Tapi udah lagi late game. Kita emang gak boleh meremehkan Kari di late game. Waktu ini memang nyata, ini bom waktunya. Winning conditionnya langsung mendadak abu-abu. Langsung berubah. Berubah. Ketika di menit 19 itu tim Liquid ID dapetin Lord, kayak, ini everyone's game sih. Iya. Dan jangan lupa nih glue-nya bisa dibilang glue power pick ini. Power pick. Ya, hitungannya kuat banget loh pakai glue. Ya. Dan memang kebanyakan dibiarin mungkin ya. Kebanyakan dibiarin dan ini sih salah satunya. Karena Andoryu juga ketangkap, tapi MVP tiba. Siapa MVP? Siapa ya? Wah, ini dia ternyata. Shin, yang tadi mungkin mendapatkan sorotan yang berganti item. Ada beberapa item yang dia beli, ada Skypierce juga yang menjadi pegangannya, dan Richel yang menjadi MVP of the game. Amerascope. Sampai Garden Helmet. Itu mendorong akhirnya Buat si Dara nggak pulang fight sama Lord Evil. Tapi ya kelihatan sih memang di awal
Mungkin ya ini first time juga kan. Dan match pembuka juga agak kaku. Iya. Tapi masuk pikir beda lagi nih. Tapi makanya aku bilang kan, saya pernah ngobrol sama ini orang. Dia bilang pede banget. Makanya saya tunggu hari H aja. Saya di screen jago. Gak percaya Mas. Gak percaya. Sampai hari H. Sampai hari H, boleh nih, boleh. Pembuktiannya baru satu game juga. Oke. Sama dulu. Makanya. Tinggal dulu bagaimana nanti evolve-nya juga ke depannya. Tapi jujur untuk fight yang sebenarnya di sini ya, jujur agak dipaksa di menit ke-7. Karena ini juga menjadi celah bagi Kyo untuk mendapatkan snowballingnya Pak Bro. Karena kalau misalkan tadi ya Kyo-nya nggak dapetin assist, nggak dapetin point kill, kayaknya game itu bakal tetap ke arah kanan, ke arah Navi harusnya. Tapi lama-lama juga Kyo-nya positioning bagus, dapat point kill, dapat assist, jajan nambah terus, item juga tadi menit 9 ya. Ya, udah Trinity langsung. Kayak Udah siap itu Mas. kayak nggak ada kendala kalau misalkan menit 9 Trinity itu masih aman seharusnya. Wah iya men. Lumayan tergolong bagus loh. Iya. Karena kondisinya kan under. Banget dan untungnya bisa kejawab ya. Tapi di sini fight-nya ketika udah mulai dapetin Under You, dapetin Skyfierce juga pelan-pelan dan di sini di trigger ya. Di flicker lah, di speaker, diangkat-angkat kalau You-nya. Digocek Rich. Kayak dipaksa, ayo mau shadow kill nggak lu? Mau shadow kill nggak lu? Balik tangan. Iya. Dari sini sih, ini cover yang bagus banget juga dari Kevin. Dan dikejar lagi loh. Kayak ini Drichel, Leoni, bener-bener bekerja sama gimana caranya, oke. Biarin lordnya diambil sama Kyo, yang penting kita baik-baik. Ini suasana vibes yang bagus banget ya. Buat MPL ID-nya. MPL ID juga. Jadi kayak dia ngeliat Navi yang lagi dapetin momentum. Ternyata ikut juga loh. Nah, makanya aku selalu gak ada masalah buat, apalagi mungkin setelah pasar generasi 14 ya, aku kayak merasa, ayo siapapun yang dari MDL ke MPL, ayo. Mau dari mana? Dari apa tim turnamen Marco Bang? Ayo, coba dulu. Ini generasi muda yang kita punya ini potensial sebenarnya. Bagus. Iya. Ya kelihatan lah dari pertama kali ikut waktu itu buka juga kan naikin rookie. Langsung juara. Makanya, Udah jadi tamparan juga dan cuma itu, Afro contohnya, pemain muda juga. Nah, Kevin. Banyak pokoknya pemain muda. kelihatan. Kalau dulu oke, mungkin masih ada nama apa belum. Tapi sekarang kayaknya emang ya itu dia dua faktor itu. Apakah emang MPL-nya yang mengejar MPL atau emang MPL-nya lagi di situ-situ aja jadi makanya dikejar. Bisa sih. Tapi ya gimana ya ngeliat dari rookie-rookie yang naik. Biasanya memang diam-diam pun dia menyalanya benar-benar abangku. Abangku ya. Abangku banget. Parah. Tapi ya nggak sedikit juga kok yang naik ke panggung MPL. Geter dikit emang geter. Yang fail itu Ada makanya. Iya apa teman-teman ya. Makanya coba dulu aja. Apalagi dengan adanya info-info yang langsung ke Turki ya. Anyway, Rich Guy by Todan ke arah Kyo ternyata. Karena emang ya dia paling memungkinkan ya untuk mendapatkan uang yang paling banyak, survive paling lama juga. Tapi kalau ngomongin damage, itu cukup menarik ya bagaimana. Dan sekali lagi nih, midlaner emang udah kayak tahu persis, oke itemnya udah cukup, kita emang job desk-nya ngepok. Makanya damage dealer-nya carry-nya ya tetap diukir. Lebih ke jangan pilih-pilih juga sih ya. Iya. Siapa aja yang di depan gas aja udah. Ya kayak Lilio ngeliat siapa nih?